adalah tentang limit trigonometri. Jadi limit trigonometri itu sebenarnya akan lebih mudah dipahami pada saat kita sudah belajar tentang limit aljabar. Karena masing-masing itu sama-sama menyandang kata limit. Jadi pada saat kita belajar tentang limit, kita tuh sebenarnya ingin mencari nilai Y, nilai hasil daripada suatu fungsi pada saat X-nya itu dimasukin suatu bilangan tertentu. Dan suatu bilangan ini, dia nilainya nggak pas di angka itu. Jadi, untuk beberapa fungsi, kita harus melakukan pendekatan dengan mencari limit untuk dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Tapi itu sudah ada di limit aljabar. Nah, sekarang untuk limit trigonometri, dia ada beberapa bentuk yang sebaiknya kita pada saat melihat satu soal itu kita bisa mengenali dia termasuk bentuk yang mana. Karena masing-masing bentuk ini kalau dikerjakan dengan cara yang berbeda, maka dia akan tidak bisa diselesaikan. Jadi kita harus tahu dia termasuk yang mana. Karena kalau kita main tebak-tebakan susah, jadi harus lihat dia termasuk kategori yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, atau yang keberapa. Jadi tujuannya adalah kita mau mencari nilai Y, atau kita mau memprediksi nilai ordinat pada suatu titik. Pada saat kita belajar tentang limit trigonometri, itu sudah dibuktikan oleh beberapa ahli matematika bahwa untuk limit X mendekati 0 dengan fungsi sin X per X, itu nilainya sama dengan 1. Ini asalnya dari mana? Sebaiknya jangan di sini karena kita akan membahas tentang aplikasinya dia. Jadi, lihat di video yang lain. Saya nggak bikin video untuk itu, mungkin bisa nyari di video-video yang lain yang ada di YouTube atau mungkin di blog-blog yang lain agar supaya lebih jelas. Kalau misalkan mau tahu rumus ini asalnya dari mana. Berlaku juga untuk tangan. Limit X mendekati 0, tangan X per X sama dengan 1. Limit X mendekati 0, X per tangan X nilainya sama dengan 1. Jadi gampang sekali menghafalnya. Hanya untuk sin sama tangan ya. Kalau untuk cos enggak. Karena nilai cos mendekati 0 kan hasilnya adalah 1. Jadi limit X mendekati 0 cos X per X itu enggak ada ya. Enggak ada rumus ini ya. Karena nilai cos X-nya ini kan 1. Jadi kalau misalkan kita bagi sama 0, berarti hasilnya tak terhingga. Jadi topik bahasan kali ini, itu rumus yang ada itu ini aja, sin sama tangan. Kita juga butuh bantuan daripada rumus-rumus trigonometri yang lain. Di sini limit trigonometri itu kan diajarin setelah kita belajar tentang trigonometri dasar, punya kelas 10, dan trigonometri daripada rumus-rumus penjumlahan, atau rumus perkalian, atau rumus sudut rangkap di yang punya kelas 11. Jadi, kalau misalkan belum belajar itu, agak susah untuk ngerjain limit trigonometri yang ini. Jadi, mesti belajar yang itu dulu. Yang pertama adalah bentuk pertama, tulis, ini salah. Tulis dalam bentuk perkalian, jadi ide dasar daripada penyelesaian limit trigonometri itu bentuknya adalah pemfaktoran. Jadi kalau bentuk pemfaktoran itu bentuknya harus dalam bentuk kali. Nah sekarang kalau misalkan dia bentuknya seperti ini, kita tinggal atur aja. Jadi kalau misalkan dia itu limitnya, koefisien X-nya itu 1, berarti penyebutnya juga 1, supaya hasil akhirnya itu 1. Jadi kalau misalkan kita punya limit X mendekati 0, atasnya itu adalah sin 5X, maka bawahnya itu juga harus 5X supaya dia hasilnya 1. Jadi kalau misalkan dia belum 5X, kita harus atur supaya dia itu penyebutnya 5X, nanti tinggal disesuaikan. Jadi di sini kalau misalkan kita mau menyelesaikan ini, kita atur dulu sin 2X, terus kemudian tangan 2X-nya itu, tangan 3X-nya itu agak digeser sedikit. Nah sekarang kalau kita mau nyelesain 2X-nya ini kan pasangannya 2X, nah supaya saya nggak ngubah soal kan harus saya tambahin 2X di atas. Ya bukan. Dan ini hasilnya nanti kan 1. Tangan 3X kan pasangannya harusnya 3X. Tapi kalau saya tulisin 3X di sini berarti kan ngubah soal. Nggak boleh. Berarti kan saya harus tambahin 3X di bawah. Nah ini kan hasilnya 1. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya juga 1. Ini tinggal dicoret. Berarti hasil akhirnya adalah 2/3. Untuk pertama ini masih gampang. Terus kemudian kalau misalkan dia ada pangkatnya. Ya sama aja. Dipisah aja. Jadi di sini kalau misalkan kita tulis limit X mendekati 0, jadi untuk trigonometri itu pasti limit X mendekati 0 ya. Sin kuadrat 3X kita bisa tulis sin 3X, terus kemudian di sini ada tulis pasangannya sin 3X, terus kemudian
tangan 2x-nya taruh di sini, tangan 3x, terus kemudian 2x-nya saya taruh di sebelahnya, di sini 2x. Nah, terus kemudian saya kasih pasangannya. Di sini kan pasangan 3x, tapi saya tulisin di sini aja. Kan ini kan langsung gabung sama tangan 3x. Ini berarti hasilnya 1. Nah, ini di sini saya tambahkan 3x, tapi 3x ini saya tambahkan di sini. Ini hasilnya 1 kan? Terus ini bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 3/2. Ya, terus kemudian yang berikutnya, nggak terlalu susah juga. Saya tulis agak ke bawah. Limit x mendekati 0. Sin 2x, sin 3x. Sin 2x, sin 3x, tangan 2x. Oh, ini enak nih, ada pasangannya. Beberapa guru malah dia nulisin rumus lagi. 2x, ini kasih pasangannya sini aja. 3x, ini kasih pasangannya sini aja. Berarti hasilnya 1 ya. Ya, itu bentuk yang pertama. Sekarang bentuk yang kedua, menggunakan kosinus sudut rangkap. Jadi, menggunakan ini atau menggunakan ini. Kapan kita tahu menggunakan yang ini atau ini? Ya, pokoknya tujuannya kita mau ngilangin angka satunya. Sekarang kosinus x-nya ini bisa diganti sama yang mana? Supaya dia satunya bisa hilang. Sekarang saya coba yang cos dulu ya. Berarti kalau misalkan saya coba cos, ini kan sudutnya kan x. Berarti sudut rangkapnya setengah x ya. Limit x mendekati 0, kalau saya ganti cos, 1 minus cos itu berarti 2 kosinus kuadrat setengah x dikurangi 1. Nah, sekarang kalau saya tulis kayak gini, satunya bisa hilang nggak? Enggak. Kan jadi tambah 2. Nah, sekarang kalau dia satunya nggak bisa hilang, berarti ini salah caranya, bukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain, untuk yang soal nomor 4 ini, kita harus ubahnya itu ke sin. Limit x mendekati 0, 1 minus 2 sin kuadrat setengah x. Penyebutnya tangan kuadrat 2x. Nah, terus lanjutin. Satunya hilang. Nah, terus dia akan beralih ke bentuk yang pertama kan ya. Nah, terus kemudian kita tinggal atur. Tangan kuadrat 2x. 2-nya boleh dikeluarin di luar ya. Ini menurut teorema limit sebenarnya. X mendekati 0. Sin kuadrat setengah x itu kita bisa tulisin sin setengah x. Sin setengah x. Ya. Terus kemudian di sini ada tangan kuadrat 2x. Berarti ini di sini ada tangan 2x. Kalau sudah bisa mau nulisin langsung boleh ya. Di sini setengah x, di sini ada setengah x. Berarti saya tulisin di sini 1/4 x kuadrat. Di sini 2x, di sini 2x. Ini berarti di sini 4x kuadrat. Ini hasilnya semuanya itu adalah 1. Nggak usah dikotakin ya kalau sudah ngerti ya. Berarti hasilnya adalah 1/16. Ya. Contoh nomor 5. Sama ya. Berarti pakai yang mana? 1 min 2 sin kuadrat lagi ya. Jadi kalau misalkan kita tulis limit x mendekati 0, kosinus 4x-nya langsung diganti ya. 1 minus 2 sin kuadrat itu 4x, berarti 2x dikurangi sama 1. Dengan demikian satunya sudah hilang. Terus kemudian ada x tangan 2x. 2-nya dikeluarin, 2-nya tarik keluar. Limit x mendekati 0. Jadi kita punya apa nih? Sin kuadrat 2x dibagi sama di sini ada tangan 2x. Terus kemudian di sini ada 2x. X. Di sini kalau mau langsung boleh tulis 2x kuadrat. Jadi saya tulisin di sini 4x kuadrat. Tangan 2x pasangannya 2x. Jadi tambahin ini 1/2x. Ini kan hasilnya 1. Udah? Yang mana 1? Yang ini 1 maksudnya ini nggak masuk. X kuadratnya hilang ya. Ini sama ini ya. Berarti yang sebelah kanan hasilnya adalah ini min 2. Yang dari situ 2. Berarti hasilnya adalah min 4. Oke, contoh soal berikutnya. Dia pakai variabel, bukan variabel, variabelnya kan x. Kita anggap dia angka. Jadi limit x mendekati 0, 1 minus, sama caranya, 1 minus 2 sin kuadrat. Sudutnya ax, berarti setengahnya, berarti setengah ax dibagi dengan x. X berapa itu? X kuadrat. Oke. Berarti dia jadi positif, 2-nya pindah ke depan. Limit x mendekati 0. Sin kuadrat, ya udah, sin kuadrat setengah ax. Berarti kita bisa tulisin di sini setengah ax.
kuadrat. Di sini ada X kuadrat. X kuadratnya di bawah. Ini dikuadratin berarti 1/4 A kuadrat X kuadrat. Ini bisa dicoret. Ini hasilnya 1. Berarti tinggal 2 dikali sama 1/4 A kuadrat. Berarti setengah A kuadrat. Gitu caranya. Beralih ke bentuk berikutnya. Bentuk berikutnya adalah kita bagi dengan variabel daripada pembuat 0. Dalam hal ini pembuat 0-nya adalah gara-gara X. Jadi di sini kita bagi langsung. Kita bagi 1/X sama 1/X. Cirinya apa? Cirinya adalah kalau misalkan koefisien-koefisiennya itu kita tambahkan untuk penyebutnya, hasilnya itu nggak 0. Jadi kalau misalkan kita ambil koefisiennya ya, berarti 2 ditambah dengan 3 dikali sama 4, itu kan hasilnya nggak 0. Jadi, kita bagi limit X mendekati 0. Di sini kita punya 6 minus sin 2X per X dibagi sama 2 ditambah 3 tangan 4X per X. Nah, sekali lagi kita akan menggunakan teorema limit. Berarti di sini kita bisa tulis limit X mendekati 0 untuk 6 dikurangi sama limit X mendekati 0 untuk sin 2X per X. Terus kemudian kita juga bisa tuliskan limit X mendekati 0 untuk 2 ditambah 3 limit X mendekati 0 untuk tangan 4X per X. Ya. Yang pertama hasilnya 6, sekalian yang bawah hasilnya 2. Nah ini, untuk yang ini. Berarti supaya dia itu penyebutnya sama kayak yang atas, berarti kita tinggal tambahkan 2 ya. Saya pakai pen warna berbeda ya, supaya tahu bahwa dia ada perbedaan. Di sini ada 2, saya tambahkan 2 di sini. Ini hasilnya 1 ya. Jadi di sini minus 2. Terus kemudian ini juga dengan cara yang sama, saya tambahkan 4. Ini hasilnya 1 ya. Berarti di sini kita tinggal tuliskan 3 kali 4. Berarti 4 dibagi sama 14. Berarti hasilnya adalah 2/7. Ya. Terus kemudian untuk yang berikutnya, kita harus bikin supaya dia itu mendekati 0. Jadi kalau misalkan kita tulisin, kita bisa tuliskan, jadi kalau di sini kita punya X mendekati 3, 3-nya kita bisa tuliskan ke sono, berarti kita tulis X mendekati 3, X kurangi 3 mendekati 0, karena dia rumus daripada limit trigonometri itu kan mendekati 0. Atau kalau misalkan kita mau misalin variabel X min 3 sama dengan P, boleh ya, limit X mendekati min 3 mendekati 0, berarti di sini kita bisa tulis X plus 3 sama X min 3, terus kemudian di sini kita bisa tulisin sin, buka kurung, 2, X min 3 dibagi sama di sini berarti kita punya X min 1, X min 3 ditambah sama tangan 3, X min 3. Dah, sebenarnya saya mau bagi di situ, tapi nggak cukup kayaknya tempatnya. Jadi saya tuliskan lagi di bawahnya persis X min 3 mendekati 0. X plus 3, X min 3, ditambah sama sin 2, buka kurung, X min 3, dibagi dengan X min 1, X min 3, ditambah dengan tangan 3, X min 3. Dibagi dengan 1/X min 3, 1/X min 3, berarti ada banyak yang bisa hilang. Limit X min 3 mendekati 0. Di sini berarti kita punya apa nih? Berarti kita punya X plus 3 ya. Ditambah sama sin 2 X min 3 dibagi sama X min 3. Dibagi sama X min 1 ditambah sama tangan 3. X min 3 dibagi sama X min 3. Nah, sama kayak seperti tadi, kita menggunakan teorema limit. Jadi, kalau dia yang nggak bermasalah, kita mau X mendekati 3 aja nggak masalah. Ini tulisnya agak ke atas. Limit X mendekati 3, maksudnya untuk yang ini. Terus kemudian kalau yang ini kita pakai X min 3 mendekati 0. Jadi di sini kita punya sin dibagi sama X min 3. Terus kemudian untuk penyebutnya, kita pakai X mendekati 1. X mendekati 1. X mendekati 3. Di sini X min 1.
terus kemudian ada tangan, limitnya belum ditulis. Limit X min 3 mendekati 0, tangan 3X min 3 dibagi X min 3. Nah sekarang hasilnya. Hasilnya, saya tulisin untuk yang ini, berarti 3-nya disubstitusi, hasilnya 6. Yang ini berarti tinggal tambahin 2 di sini, berarti hasilnya 2. Dibagi sama yang ini, hasilnya adalah 2. Yang ini tinggal tambahin 3 berarti ini di sini ada plus 3. Berarti hasilnya adalah 8 dibagi dengan 5. Itu hasilnya. Kemudian bentuk yang keempat. Bentuk keempat itu menggunakan rumus pengurangan. Jadi dalam hal ini kita membutuhkan rumus punya yang kelas 11 semester 1 atau semester 2. Jadi kita kan punya rumus cos min cos. Jadi kalau misalkan saya tuliskan, kalau kita punya cosinus A dikurangi sama cosinus B, itu rumusnya adalah minus 2 sin setengah jumlah. Jadi dalam hal ini A tambah B dibagi 2, terus kemudian dikali lagi sama sin setengah kurang A dikurangi B bagi 2. Itu rumus pengurangan daripada fungsi trigonometri. Jadi kalau kita mau ngerjain nomor 9, caranya adalah limit X mendekati 0 min 2 sin setengah jumlah. Kalau bisa langsung ya. Jumlahnya itu adalah 6X setengah jumlah. Terus kemudian di sini ada sin setengah kurang. Setengah kurang itu berarti 2X dibagi 2. Dibagi sama X kuadrat. Kasih satu-satu aja sekalian. Limit X mendekati 0. Berarti di sini kita punya min 2 sin 3X dibagi sama X sin X dibagi sama X. Ini tinggal tambahkan 3 sama 3, ini hasilnya 1, berarti hasil akhir adalah min 6. Kemudian yang nomor 10, sama caranya. Limit X mendekati 0, berarti di sini min 2 sin setengah jumlah. Sin setengah jumlah itu berarti adalah 2X ditambah sama 2Y dibagi 2. Sin setengah kurang, berarti dalam hal ini adalah 2X minus 2Y dibagi 2. Dibagi sama soalnya. Soalnya adalah X min Y. Jadi kalau misalkan kita sederhanain lagi, limit X mendekati 0, nilai limitnya ini tetap harus ditulis ya sampai akhir, sampai dia itu sudah bisa disubstitusi. Atau dia menggunakan rumusnya. X plus Y. Terus kemudian di sini kita punya, ini X mendekati Y, sorry. X mendekati Y. Di sini ada sin X min Y. Bagi sama X min Y. Nah, di sini kita tulisin di luar min 2 limit X mendekati Y sin X plus Y sendiri, tulis limitnya. Yang satunya saya tulis yang X mendekati Y. X min Y mendekati 0. Mendekati 0 sin X min Y dibagi sama X min Y. Nah, ini kan hasilnya 1. Nah, yang ini disubstitusi. X-nya diganti sama Y. Berarti di sini min 2 sin 2Y. Itu hasilnya. Oke, ke bentuk berikutnya. Bentuk yang berikutnya adalah dia bentuknya dalam pi dan dia diubah menjadi mendekati 0. Jadi kalau misalkan kita punya X mendekati pi, ubah X mendekati pi, pi-nya itu dipindah ke sebelah kiri gitu. X minus pi mendekati 0, berarti di sini kita bikin variabel baru. Berarti dalam hal ini kita bikin permisalan bahwa P itu sama dengan X dikurangi Pi. Jadi, kalau misalkan kita ganti, X-nya itu berarti adalah Pi ditambah sama P. X min Pi sama dengan P, berarti X sama dengan Pi tambah P. Ya, betul? Terus kemudian di sini kita langsung ganti, berarti di sini adalah limit P mendekati 0. 1 ditambah sama cosinus X. X-nya diganti ya. X-nya kan diganti Pi tambah P. Cosinus Pi tambah P, berarti harus ingat punya yang kelas 10 ya, trigonometri dasar kelas 10. X dikurangi Pi-nya itu diganti sama P kuadrat. Terus kemudian, kadang-kadang bentuk-bentuk yang berikutnya itu ada hubungannya sama bentuk-bentuk yang di sini kan bentuk kelima. Bentuk yang berikutnya ini, dia akan ngefek sama bentuk-bentuk sebelumnya. Jadi di sini kita ganti limit P mendekati 0
1 ditambah sama kosinus. Kalau bingung diganti ke 180 dulu. 180 ditambah sama P dibagi sama P kuadrat. Berarti di sini kita ganti limit P mendekati 0. 1 kosinus 180 tambah P. Berarti fungsi trigonometrinya kan nggak berubah. Tetap kosinus P. Terus kemudian dia terletak di kuadran 3, berarti ada minusnya dibagi sama P kuadrat. Nah, ini kan balik lagi ke bentuk kedua kan kalau nggak salah ya. Tuh, menggunakan sudut rangkap. Jadi dia nyambung sama bentuk kedua. Jadi sekarang kita ganti, kosinus P-nya kita ganti dengan menggunakan sudut rangkap. Limit P mendekati 0, 1 dikurangi 1 min 2 sin kuadrat setengah P. Dibagi sama P kuadrat. Berarti di sini limit P mendekati 0. Jadi di sini 2 sin kuadrat setengah P. Saya langsung geser ya. Di sini ada P kuadrat. Ini ada setengah P dikuadratin. Saya tulis di atas ini 1/4 P kuadrat. Nah, ini hasilnya 1. Ini bisa dicoret. Berarti hasil akhir adalah setengah. Kayak gitu caranya. Contoh berikutnya masih dalam pi ya. Sama. X mendekati pi per 2. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan kita punya limit di sini sin X per X, kita punya X mendekati pi atau pi per 2, itu nggak sama dengan 1 loh ya. Ini nggak boleh. Jadi meskipun dia sudah sin X per X, dia masih pi per 2 itu nggak boleh karena itu bukan rumus ya. Rumusnya kan mendekati 0. Jadi kita harus bikin mendekati 0. X minus pi per 2 mendekati 0. Di sini saya pakai variabel P lagi. Mau pakai variabel yang lain terserah ya. Jadi di sini permisalannya adalah ini. Berarti X-nya itu adalah P ditambah sama pi per 2 atau pi per 2 tambah P. Jadi substitusi ya. Diganti. Limit P mendekati 0. Limit P mendekati 0. Terus 1 dikurangi sama sin X. Sin X-nya diganti. Sin pi per 2 tambah P. Terus kemudian ada kosinus pi per 2 tambah P juga dibagi dengan 1 minus sin pi per 2 tambah P minus kosinus pi per 2 tambah P. Oke, terus kemudian lanjut. Kalau bingung diganti dulu ya. Limit P mendekati 0. 1 minus sin 90 ditambah sama P ditambah kosinus 90 tambah P dibagi dengan 1 minus sin 90 tambah P minus kosinus 90 tambah P. Ya. Terus kemudian dikerjain menurut trigonometri dasar. 90 tambah P itu ada di kuadran 2. Fungsi trigonometrinya berubah. Berarti ini tetap min. Terus kemudian kosinus, fungsi trigonometrinya berubah menjadi sin, itu kosinus kuadran 2, berarti minus. Terus kemudian penyebutnya, ini ganti jadi kosinus karena pakai pendekatan sumbu Y. Itu adalah sin kuadran 2, berarti tetap minus. Terus ini ganti jadi sin. Ganti jadi sin. Tandanya benar kak? Min plus min ya betul kok. Kosinus kuadran 2 berarti di sini jadi plus. Oke. Nah, sekarang kita kan ide dasar daripada limit trigonometri adalah pemfaktoran. Jadi kalau misalkan di sini kita ganti, ini kan kita mau ganti nih pakai bentuk kedua, pakai sudut rangkap. Nah, kalau misalkan kita ganti limit P, saya tulis dulu ya, limit P mendekati 0, 1 minus 2 sin kuadrat. 2 sin kuadrat setengah P. Terus kemudian yang bawahnya juga 1 minus 2 sin kuadrat setengah P. Nanti kan hasilnya kan satunya hilang. Ini satunya hilang. Berarti di sini kan kita punya limit P mendekati 0. Kita punya 2 sin kuadrat setengah P. Yang bawahnya juga 2 sin kuadrat setengah P. Nah, ini kan nyambungnya kan sama sebelahnya, sin P. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi trigonometri sama, tetapi sudutnya nggak sama, ya berarti nggak bisa difaktorin. Berarti kalau misalkan dia mau bisa difaktorin, dia harus fungsi trigonometrinya sama dan sudutnya sama. Nah, supaya dia sudutnya sama, kita juga harus menggunakan rumus sudut rangkap untuk sin. Kan rumus sudut rangkap untuk sin kan 2 sin X cos X kan ya.
Jadi kalau misalkan kita punya sin P, berarti kita bisa tulis 2 sin setengah P, kosinus setengah P, dan kita mau rencana ngubah pakai itu. Jadi di sini tinggal tulis 2 sin setengah P, kosinus setengah P. Penyebutnya 2 sin setengah P, jadi plus ya. 2 sin setengah P, kosinus setengah P. Ya. Tulis 2 sin setengah P, kosinus setengah P. Ini plus 2 sin setengah P, kosinus setengah P. Terus kemudian difaktorin. Tulis limit P mendekati 0. Berarti 2 sin setengah P. Berarti di sini ada sin setengah P dikurangi sama kosinus setengah P. Dibagi sama 2 sin setengah P. Sin setengah P tambah cos setengah P. Yang ini bisa dicoret. Terus kemudian P-nya dimasukin ke penyebut. 0 enggak. Pada saat kita masukin ke sin 0. Pada saat kita masukin ke cos enggak 0. Dan penyebutnya jadinya enggak 0. Ya udah kita masukin. Yang atas 0 min 1. Berarti hasil akhirnya adalah min 1. Bentuk berikutnya adalah tentang dia bentuk variasi. Jadi maksudnya itu adalah kombinasi daripada bentuk 1 sampai bentuk 5. Dan kita harus nentuin kita mau pakai yang mana. Jadi kita harus ada feeling kira-kira mau pakai bentuk yang keberapa untuk bentuk yang ke-6 ini. Karena bentuk ke-6 ini bisa mengarah kemana-mana. Yang jelas ide dasarnya itu adalah pemfaktoran. Jadi kita harus arahkan ke situ. Kalau kita mau melakukan pemfaktoran berarti fungsi trigonometrinya harus sama. 1, 2, sudutnya harus sama. Baru kita bisa faktorin. Nah kalau kita punya bentuk yang kayak seperti soal nomor 13 itu yang dia bentuknya akar ya berarti kita kaliin dengan akar sekawan. Coba terus kemudian baru kita lihat satu persatu. Jadi sambil mikir, sambil ngerjain. Akar 1 ditambah sama sin X, terus kemudian ditambah sama akar 1 dikurangi sama sin X. Yang bawah karena dia nggak berkepentingan, nanti nggak usah dikaliin. Ya, yang atas kaliin ya. Limit X mendekati 0, yang atas berarti 1 ditambah sama sin X ditambah 1 minus sin X. 1 min sin X. Oh enggak, ini kan dikurang. Dikurang dalam kurung. Kayak gitu kan ya. Dibagi, ini pakai kurung aja, akar 1 ditambah sama sin X ditambah akar 1 dikurangi sama sin X. Pakai kurung. Nah, sekarang satunya bisa dicoret. Yang atasnya berarti hasilnya adalah 2 sin X. Tulis 2 sin X. Ininya agak saya geser. Gitu. Terus kemudian di sini saya tulis pakai akar. 1 tambah sin X tambah akar 1 kurangi sin X. Sampai sini jelas kan ya? Ya? Nah, ini hasilnya 1. Ini bisa dicoret. 0-nya disubstitusi. 0-nya pada saat kita substitusi berarti hasilnya adalah 1 plus 0, 1 kurangi 0, berarti hasilnya adalah setengah. Oke, contoh berikutnya, contoh terakhir. Nah, sekarang agak bervariasi. Coba kita lihat nih. Ini sudutnya X, ini sudutnya 2X, ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Ya, berarti kalau kita mau menggunakan rumus sudut rangkap, jangan yang tengah, jangan yang 2 cos X. Jadi, harusnya ini kan X sudah mendekati 0, jadi nggak perlu kita ganti apapun. Jadi tetap aja, nggak usah dimisalin lagi, X mendekati 0, 1 ditambah sama kosinus 2X, ini agak digeser sedikit, 2 kosinus X, dibagi sama X kuadrat. Nah, sekarang 2X-nya itu diganti agar supaya satunya bisa hilang. Pakai apa? 1 min 2 sin kuadrat nggak bisa, berarti kita harus pakai yang cos. Jadi limit X mendekati 0, 2 kosinus kuadrat X. Sudutnya separuhnya ya. Min 2 kosinus X dibagi sama X kuadrat. Ini bisa dicoret. Dan itu bisa difaktorin. Jadi kalau misalkan kita faktorin, kita bisa faktorin cosnya. 2 kosinus X. Sisanya adalah kosinus X dikurangi sama 1. Dibagi sama X kuadrat. Nah sekarang cos X-nya ini diganti lagi. Pakai sudut rangkap lagi, supaya satunya bisa hilang. Kan itu ada satunya, kan belum bisa difaktorin total. 2 kosinus X, di sini saya tulis 1 minus 2 sin kuadrat setengah X. Sudutnya separuhnya ya. Dikurangi 1, dengan demikian satunya bisa hilang.
Terus kemudian sekarang bentuknya itu akan menjadi bentuk perkalian. Berarti di sini kita bisa tulis 2 kosinus X. Terus kemudian di sini ada minus sin kuadrat setengah X. Terus kemudian saya atur posisi sekalian. Di sini ada setengah X yang dikuadratin. Berarti di sini 1/4 X kuadrat. Ini hasilnya 1. Ini bisa dicoret. X-nya dimasukin ke sini. Berarti 2 kali 1 kali min 2 dikali sama 1/4. Berarti hasilnya adalah min 1. Itu adalah penjelasan untuk limit trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lainnya.